Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan masih tetap sehat dan semangat ya. Kita masih melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, pada video ini Ibu akan membahas tentang materi bab 5 yang berjudul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau di buku paket itu di bab 5 ya. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berhubung semester 2 ini kita juga akan mempergunakan LKS. LKS-nya yang ini ya. Jadi di semester 2 itu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu adanya di bab pertama ya. Baiklah, pada materi ini kita akan menggunakan sumber belajar dari LKS. Silakan kamu buka LKS-nya halaman 3 ya. Mudah-mudahan pada punya semua ya LKS-nya. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya dibandingkan dengan negara lain gitu. Karena negara kita tuh beraneka ragam suku, bahasa, budaya, agama gitu ya. Pernahkah kalian mendengar atau membaca peristiwa konflik antar suku di Indonesia atau konflik yang mengatasnamakan wilayah atau daerah? Jadikanlah peristiwa konflik tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Konflik dapat mengakibatkan perpecahan dan akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Integrasi nasional merupakan suatu usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian, keselarasan secara nasional. Nah, jadi integrasi itu menyatukan, mempersatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, yang tadi suku, budaya, agama gitu, ciri khas masing-masing daerah. Nah, itu disatukan ke dalam kebudayaan nasional gitu atau integrasi nasional. Masyarakat Indonesia yang majemuk, yakni terdiri atas berbagai macam suku bangsa, dapat dipersatukan melalui persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman yang ada seharusnya dapat membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut sehingga tercipta keserasian dan keselarasan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Bisa kamu lihat ini contoh suku, adat dan budaya di Indonesia yang bermacam-macam, bisa dilihat dari pakaian adatnya ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman 4. Halaman 4 ya, yang ini. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kamu pasti udah tahu lah apa artinya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tercantum dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sebagai semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika adalah pembentuk jati diri dan karakter bangsa. Bhinneka Tunggal Ika tidak terlepas dari perjuangan para pendiri bangsa yang mengerti benar bahwa Indonesia yang pluralistis memiliki kebutuhan akan sebuah unsur pengikat ya dan jati diri bersama. Nah, jadi karena tadi banyak perbedaan, nah salah satu unsur pengikatnya, unsur pemersatunya ya semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya merupakan gambaran dari kesatuan geopolitik dan geobudaya di Indonesia, yang artinya terdapat keberagaman dalam agama, ideologi, suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, itu ya, pemahaman nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan harus menjadi arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu dalam bertindak dan membangun, serta memelihara kedaulatan bangsa yang terintegrasi secara nasional demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang dikenal sebagai masyarakat multikultural ya. Multikultural itu artinya banyak
beragam budaya ya, banyak culture ya. Oleh karena itu implementasi atau penerapan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Untuk mengaktualisasikan pemahaman nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan agar terintegrasi secara nasional dalam memajemukkan sosial budaya masyarakat, implementasinya harus tergambar dalam kehidupan politik, sosial, budaya, dan seluruh aspek kehidupan bangsa dalam penyelenggaraan yang sehat dan dinamis. Nah, kita lanjutkan ya. Penerapan aktivitas pemahaman nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan tatanan masyarakat yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu, aktualisasi pemahaman Kebhinneka Tunggal Ikaan harus mampu menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat yang saling berintegrasi secara sinergis antara satu daerah dengan daerah yang lain yang berbeda budaya, etnik, suku, bahasa, agama, dan strata sosial dalam mewujudkan sistem integrasi nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga serta daya saing bangsa. Seluruh komponen harus mampu memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber daya dan kearifan lokal guna meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata sebagai wujud rasa nasionalisme bangsa, yaitu dengan menjaga kelestarian sumber daya dan potensi yang dimiliki demi generasi penerus bangsa. Nah itu ya intinya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan atau satu jua. Nah itu harus betul-betul dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, budaya. Dan semua masyarakat juga harus mau gitu ya bersama-sama, tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada gitu ya, tapi bagaimana perbedaan itu justru jadi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mampu kita daya gunakan dengan baik gitu. Kemudian kita lanjutkan ya, nomor 2 di sini, makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku atau kitab Sutasoma karangan Putan Tular. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak perbedaan, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Hal tersebut dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan hal-hal yang sama. Selain hal-hal tersebut, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila yang mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2009 mengandung makna sebagai berikut. 1. Maknanya apa? Mendorong semakin kukuhnya persatuan Indonesia. 2. Mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Tidak saling menghina, mencemooh, atau menjelekkan di antara sesama bangsa Indonesia. 4. Saling menghormati dan saling menghargai antar sesama masyarakat Indonesia. 5. Meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 6. Meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan ya, yaitu satu kesatuan apa? Bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, namun dengan keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkuat sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada kaki lambang negara burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Nah, selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain. Apa saja? Yang pertama ada dasar negara Pancasila. Nah, ini adalah alat-alat pemersatu bangsa. Kamu boleh garis bawahi ya di bukumu itu ya. Dasar negara Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, itu yang kedua. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang keenam, lagu-lagu perjuangan. Nah, itu adalah alat-alat pemersatu bangsa ya. Kemudian implementasi Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita luhur bangsa. Ini kita teruskan ya pembahasannya. Semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna yang penting. Hal itu karena pengertian atau makna yang terkandung dalam semboyan tersebut itulah kiranya yang menuntun pemahaman bangsa Indonesia bahwa walaupun kita memiliki keanekaragaman dalam banyak hal, akan tetapi tetap satu jua adanya. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa atau etnik. Adapun dalam keanekaragaman bahasa, SJSR mencatat ada 102 bahasa daerah di seluruh Nusantara yang jika dirinci lagi dialeknya maka jumlahnya akan lebih banyak. Di Papua aja itu terdapat 185 bahasa lokal. Namun demikian, bahasa Melayu atau Melayu kuno sudah digunakan sebagai bahasa pengantar di Nusantara sejak abad ke-13. Hal itulah yang mempermudah bangsa Indonesia menyepakati dan menetapkan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya. Jadi dari bahasa aja kita Indonesia itu memiliki berbagai macam bahasa ya, bahasa daerah. Kebayang dong kalau misalnya tiap-tiap daerah itu bahasanya beda-beda. Nah, tentu bisa menimbulkan salah arti, salah makna gitu. Makanya perlu ada bahasa persatuan. Nah, untungnya Indonesia punya bahasa Indonesia ya. Itu adalah bahasa persatuan. Jadi pasti semua orang Indonesia ngerti gitu ya. Berikut ini implementasi prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, perilaku inklusif. Ya, dalam kehidupan bersama yang menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dan bermakna bagi kehidupan bersama. 2. Mengakomodasi sifat pluralistis ya. Bangsa Indonesia sangat pluralistis ya, beraneka ragam. Ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, keberagaman adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing dan menempati ribuan pulau yang terpisah sedemikian jauh antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Tanpa memahami makna pluralistis dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dapat dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Ya, kalau integrasi tadi penyatuan, kalau disintegrasi ya berarti pemisahan gitu ya, atau perpecahan. Sifat toleran, saling menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang rendah pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu ya. Kita lewat aja, kita lanjutkan yang C. Tidak hanya ingin menang sendiri, menghormati pendapat pihak lain dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat, perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang D, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini juga penting ya. Intinya bukan keinginan sendiri, jadi hasil kesepakatan bersama. Kemudian yang kelima, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Yang keenam, toleran dalam perbedaan. Nah, itu ya implementasi Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita luhur bangsa. Jadi ada 6.
Pertama, perilaku inklusif ya. Inklusif itu maksudnya ya kita bukan sendiri tapi kita adalah bagian dari kelompok masyarakat. Kemudian kita harus bersifat pluralistis, menerima perbedaan, kemudian tidak menang sendiri, menghormati pendapat orang lain. Kemudian dalam mencapai suatu keputusan juga harus bermusyawarah. Kemudian yang kelima itu harus dengan kasih sayang, rela berkorban, dan yang keenam harus toleran dalam setiap perbedaan, harus saling menghormati, toleransi dalam setiap perbedaan. Kemudian lihat di halaman 6, kita langsung ke paragraf terakhir di situ. Tugas dan tanggung jawab negara dan warga negara dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas untuk menjunjung atau mentaati hukum dan pemerintahan itu ada di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi supaya tercipta kehidupan yang harmonis, yang pertama dilakukan adalah semua warga negara harus mentaati hukum dan pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu, jika di suatu negara warganya tidak bisa mentaati hukum dan peraturan yang berlaku, maka tidak akan tercipta kehidupan yang harmonis. Yang kedua, harus menjamin sistem hukum yang adil. Ada di pasal 27 ayat 1. Berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini sama ya pasalnya ya. Negara selain meminta warga negara untuk mematuhi hukum yang berlaku juga mempunyai kewajiban untuk menjamin sistem hukum yang adil. Jadi memang kita harus mematuhi hukum yang berlaku. Nah, tapi juga sistem hukum yang berlaku itu harus diterapkan secara adil gitu ya. Sehingga warga negara merasa tidak dibeda-bedakan di hadapan hukum seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Diharapkan setelah pemerintah menjamin dan melaksanakan sistem hukum yang adil, maka kehidupan yang berkeadilan dan bermartabat dapat terwujud. Yang ketiga, memberi kebebasan beribadah. Ini ada di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh melarang orang lain untuk melakukan ibadah. Kita harus menghormati pemeluk agama lain, kita harus menghormati sesama umat beragama gitu ya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran hari ini tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Nanti kita lanjutkan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang tidak dimengerti, boleh kamu sampaikan di WA grup kelas masing-masing. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.